warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini aku akan membahas tentang transportasi berhantu, guys. Yang sudah request video ini mulai bulan lalu pasti sudah penasaran gitu loh. Kenapa Cindy gak upload sama sekali? Maaf ya guys, karena video aku ini sesuai dengan jadwalnya masing-masing gitu loh. Jadi nggak asal aku bisa upload video ini itu, gak bisa guys, karena harus menunggu jadwalnya gitu loh guys. Makanya itu untuk malam ini aku akan membahas tentang transportasi berhantu ini yang kalian pasti sudah menunggu-nunggu, yang sudah request mulai lama itu udah. Makanya itu gak usah lama-lama ya guys, karena pasti kalian sudah penasaran kan tentang transportasi berhantu ini. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Salah satu yang disebut angker ataupun horor adalah Stasiun Manggarai guys. Stasiun ini adalah stasiun yang terbesar di Jakarta dan berdiri pada tahun 1914. Cerita seram di Stasiun Manggarai ini yang paling kondang adalah tentang kereta hantu guys. Disebut kereta hantu lantaran ada sosok kereta KRL Jabodetabek bisa meluncur sendiri dari Stasiun Bogor hingga Manggarai guys. Meskipun posisi Bogor lebih tinggi dari Jakarta, seandainya pun kereta bisa meluncur dengan gaya gravitasi, semestinya kereta tidak akan mampu meluncur sejauh itu guys, gitu loh. Kok bisa gitu loh meluncurnya sejauh itu? Dimana jarak stasiun Bogor dan stasiun Manggarai ini ada di sekitaran atau kisaran 55 km guys. Wah, jauh juga ya guys. Karena kisah hantu kereta Manggarai ini cukup kondang, diperbincangkan oleh masyarakat dan warga di sekitar, para sineas pun ikut mengambil bagian dan mengisahkan tentang kereta hantu di stasiun ini guys. Cerita kereta hantu Manggarai ini tidak bisa dibedakan guys, mana yang fakta ataupun yang mitos. Bila ditelusuri dari cerita yang ada, kereta ini nyata guys. Dan ada saksi mata juga yang menceritakan tentang kereta ini. Lumayan bingung aku guys, ini aslinya keretanya bener ada atau enggak sih? Atau cuman ya seperti itu dah gitu loh. Aku lumayan bingung guys untuk malam ini loh ya. Biasanya kereta ini berjalan di atas kereta beroperasi atau sudah tidak ada lagi kereta yang melintas guys. Kok aku bingung gitu ya. Emang kereta ini nyata atau enggak sih? Aku kok bingung gitu loh. Ada cerita tentang kereta yang hilang ketika penumpangnya turun. Dan yang terakhir adalah kejadian di mana kereta ini dilihat secara fisik oleh mata siapapun. Aku bingung gitu ya. Kereta listrik KRL misterius ini terjadi hampir sekitar 10 tahun yang lalu guys. Dimana jadwal terakhir kereta beroperasi pukul 10 malam. Gak sama seperti sekarang kan. Kalau sekarang beroperasi selama 24 jam guys. Beda kayak zaman dulu mungkin ya. Kereta misterius ini berjalan sendiri tanpa adanya masinis, penumpang dari arah Bogor hingga ke arah stasiun Manggarai guys. Lumayan horor ya menurutku. Hal tersebut dituturkan oleh beberapa warga dan petugas penjaga lintasan KA sendiri guys. Lumayan horor ya. Saat itu perlintasan Bukit Duri Jakarta Selatan masih beroperasi. Dan tiba-tiba sirene pintu perlintasan itu berbunyi guys. Dan hal itulah yang mengagetkan petugas yang menjaga malam di sana. Lumayan horor ya menurutku. Kalau aku sih mending keluar aku dari penjaga perlintasan KA guys ya kan. Kalau kalian gimana? Tetap melanjutkan atau tetap keluar gitu loh? Bisa komen di bawah ya guys. Diketahui pada saat itu adalah pukul 4 subuh, dimana tidak ada kereta yang beroperasi pada pukul 4 subuh guys. Sebab kereta KRL ini beroperasi pukul 5 subuh. Lumayan aneh tapi ya menurutku. Tak lama sirene pun berbunyi. Melintaslah kereta dengan 4 gerbong, di mana kereta itu melaju dengan kecepatan 60/80 km per jamnya guys. Wah, lumayan cepat ya menurutku ya. Uniknya kereta ini berjalan tanpa adanya pasokan listrik, dengan kondisi gelap gulita di bagian dalam gerbongnya, dan berhenti di tanjakan arah stasiun Cikini. Dengan adanya cerita ini, membuat para sutradara ini mengangkat cerita tentang kereta hantu Manggarai ini guys. Ada 2 film yang diproduksi dengan genre horor. Yang pertama adalah Kereta Hantu Manggarai yang dirilis pada tahun 2008 lalu, dan Kereta Setan Manggarai yang dirilis pada tahun 2009. Jika kalian belum tonton 2 video ini, buruan dong ditonton ya guys. Karena cerita ini diangkat dari kisah nyata yang pernah ada guys. Kalian makanya buruan nonton ya guys. Bali membuat heboh karena adanya bus hantu di Gianyar.
Cerita mengenai hal tersebut pun menyebar dari mulut ke mulut, guys. Kisah mistis bus hantu ini terjadi di desa Kemenu dari sisi barat, guys. Tepatnya di perbatasan desa Kemenu dan desa Batuan. Gianyar ini terdapat telabah atau sungai Besil, guys. Awalnya pada tahun 1960-an, ada satu unit bus yang membawa kurang lebih 40 penumpang warga setempat jatuh ke sungai dan menyebabkan semua awak atau penumpang itu meninggal dunia, guys. Kasihan ya, guys. Karena kejadian tersebut menyebabkan lokasi itu menjadi angker hingga saat ini, guys. Kabarnya sampai saat ini bus ini masih bergentayangan dan sesekali mencari penumpang. Berkali ya. Belum lama ini ada kejadian seorang warga yang hendak pergi ke Pasar Sukowati dengan menumpang bus hantu ini, guys. Kejadian ini terjadi pada pukul 4 WITA, guys. Niatnya orang ini mau menunggu Microlife datang, tapi tiba-tiba dari arah timur langsung datang bus, guys. Orang tersebut mengira itu adalah bus Sarbagita. Tanpa mikir panjang, orang ini langsung menaiki bus tersebut, guys. Namun setelah sampai di perbatasan barat desa, orang tersebut tiba-tiba disuruh turun tanpa alasan yang jelas gitu loh, guys. Dan orang tersebut itu menurut aja. Ya sama kalau aku misalnya ya naik bus disuruh turun sama kernetnya, yang langsung turun lah tanpa pikir panjang gitu loh, meskipun aku nggak tahu tempatnya itu ada di mana kan. Setelah turun dari bis, orang tersebut itu melihat dengan mata kepalanya jika bus tersebut itu tiba-tiba hilang dari pandangannya, dan seketika itu pun orang itu menjadi merinding gak karuan gitu loh, guys. Kalau aku yang jadi orang itu pasti sudah drop parah kan. Merinding kali aku loh. Orang tersebut mengatakan jika di dalam bus itu sama seperti bus pada umumnya, guys. Ada yang bercengkrama, ada juga orang yang tidur, ada anak-anak yang bermain gitu loh. Ya sama kayak bus pada umumnya gitu loh. Makanya orang tersebut ketika di dalam bis tidak memiliki firasat yang buruk ataupun tidak mengira kalau dirinya itu menaiki bus hantu itu, guys. Kalau aku sih pusing aku kalau bahas tentang gini nih. Mending aku ya gak usah berpikiran kayak gitu, coy, jangan dah, jangan ada niatan mau naik bis hantu gitu loh. Mending yang normal aja dah, naik bis biasa gitu loh yang ada di jalan raya, tapi gak usah bis hantu gitu loh, guys. Ya horor juga kali kalau aku sampai naik bis hantu juga kan. Salah satu daerah yang hingga saat ini masih menyimpan cerita misteri horor adalah Klender, Jakarta Timur, guys. Bahkan beberapa di antaranya berkaitan dengan jalan atau bekas jalan di sekitaran Mall Jogja Klender. Berbagai kisah mistis tersebut masih berkaitan dengan tragedi yang terjadi pada tahun 1998, guys. Yaitu tentang pusat perbelanjaan yang waktu itu bernama Jogja Plaza, guys. Mall tersebut terbakar dan di dalamnya itu masih banyak orang gitu loh. Karena tragedi kebakaran Jogja Plaza ini, maka pada tahun 2000, mall ini dibangun lagi menjadi Citra Mall yang saat ini kita kenal, guys. Salah satu misteri yang terkenal adalah angkot kota yang ditumpangi oleh hantu, guys. Konon sih katanya arwah ini adalah korban yang meninggal saat kebakaran di Mall Klender, guys. Selain itu, konon katanya ada supir bajai yang mengantar penumpang ke dalam mall itu, guys. Namun supir bajai itu tidak sadar gitu loh kalau mall tersebut sudah dikunci. Parahnya lagi, ongkos yang diterima oleh supir bajai itu tiba-tiba berubah menjadi daun, guys. Horor kali loh. Memang gak kasihan gitu ya setannya sama supir bajai ini ya. Para pengendara yang melintas di depan mall Klender ini pasti sering diganggu oleh korban tersebut, guys. Kayak arwah-arwah gitu loh, guys. Ada yang mengatakan pernah mendengar suara minta tolong, ada juga yang melihat sosok wanita yang terbakar semua gitu loh badannya. Dan anak kecil yang bermain di jalan ketika malam hari, guys. Horor ya. Masa ada anak kecil malam-malam main di jalan gitu loh. Gak takut ketabrak gitu dah. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, cerita mistis yang menghantui warga atau masyarakat di sekitaran mall itu mulai sirna, guys. Karena dengan kemajuan zaman dan orang-orang itu banyak yang lupa dengan keangkeran mall ini, guys. Karena kan mall ini sudah dibangun lagi gitu loh, guys. Oke, sekian dari aku, itulah cerita-cerita transportasi berhantu. Nanti aku teruskan ke part 2 ya, guys, agar kalian tahu cerita-cerita aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jika ada salah kata dan perbuatan tolong dimaafkan ya, guys. Ketemu lagi sama aku. Bye-bye. See you next time.